buat kalian semua untuk pemasangan atau instalasi pemasangan double din versi Android di tipe mobil apapun ya. Sebenarnya pemasangan ini tidak jauh beda dengan pemasangan tipe-tipe mobil sekarang ataupun mobil lama. Yang penting kita harus sesuaikan jalur-jalur yang benar. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini Ali Injeksi. Kali ini saya memberikan tutorial instalasi pemasangan double din versi Android, juga pemasangan smart key di mobil lama ya. Buat kalian semua, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya selanjutnya. Yuk kita lanjut ke videonya. Ya, jadi untuk pertama kali kita harus mencari untuk mengaktifkan layar double din dulu. Di sini ada 3 kabel yang untuk mengaktifkan double din ini, Android ini ya. Satu hitam ini adalah kabel massa atau ground di body ya. Untuk yang lainnya cukup 2 kabel aja. Yang kuning, nah ini ada warna kuning. Nah, ini ada warna kuning. Kuning ini adalah kabel 12 volt yang dari aki atau arus standby 12 volt. Ya, untuk yang merah ini adalah kabel ACC dari kunci kontak ya. Yang merah ini ya. Ini merah ini ACC dari kunci kontak. Nah, dari 3 kabel ini jangan sampai yang merah sama yang kuning ini kita sambung jadi satu. Memang bisa, tapi kurang nyaman untuk buat double din sendiri ya. Kita harus terpisah. 12 volt arus standby yang warna kuning. Terus yang merah ini adalah ACC dari kunci kontak ya. Nah, setelah itu double din akan nyala. Nah, seperti ini. Ya. Untuk yang lainnya itu adalah untuk mengaktifkan speaker dari mobil kita. Nah, di setiap speaker ada 2 pasang. Untuk mengetahui min plus dari speaker cukup mudah sekali. Nah, seperti contoh ya. Kalau untuk yang putih, nah, yang putih ini adalah speaker kiri depan. Nah, seperti ini, atau yang hijau ataupun yang abu-abu ya. Dari ini untuk yang plusnya itu ada semacam corak ya atau strip ya. Nah, kalau yang abu-abu ini, abu-abu strip hitam, ini masuk di speaker yang positif ya. Kalau yang abu-abu polos, nah seperti ini, abu-abu polos ini di plusnya. Jangan sampai kebalik. Sebenarnya kebalik juga bisa, tapi untuk speakernya sendiri kurang enak didengar ya. Nah, semacam itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk instalasi kamera. Dari tipe double din versi Android ini, kameranya tidak jadi satu di bagian soket penghubung utama seperti ini ya. Nah, untuk sistem kamera belakang itu ada soket tersendiri semacam ini. Nah, di sini saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk menghubung di kamera belakang ya. Soket ini di kamera belakang. Untuk backupnya atau backnya kita ambil di soket ini juga bisa. Di sini ada backup di sini. Kuning ini ya. Kuning ini kita potong juga bisa. Nanti kita sambungkan ke kabel aktif dari kamera belakang ya. Bisa semacam itu. Terus untuk lain-lainnya seperti ini juga ada antena radio, tinggal colok aja ya. Juga ada semacam sinyal GPS di sini. Nah, di sini menghubung. Nah, ini ya. Di sistem Android seperti ini kalau menurut saya lumayan bagus dan canggih juga. Nah, karena di sini sudah dilengkapi GPS, modulnya juga bisa terhubung dari speed sensornya langsung masuk di Android ini ya. Dan kelebihan dari Android ini, dari suara juga lebih jernih karena dia memakai IC prosesor di sini, lebih canggih dari double din lainnya ya. Dan menunya juga cukup lengkap ya. Di sini juga ada YouTube. Kita juga main YouTube, kita tinggal sinkronkan di Android HP kalian semua untuk menghubungkan, kita pakai hotspot ya. Juga ada WA, juga ada Play Store untuk kita mencari aplikasi lainnya di sini. Cukup lengkap sekali ya. Nah, cukup lengkap sekali. Ini Androidnya
besarnya 10,1 in ya, cukup besar sekali. Kalau yang double din umumnya itu 7 in ya kalau nggak salah. Jadi semacam ini ya. Saya ulangi lagi, pastikan penyambungan atau instalasinya tepat pada jalur-jalur yang dibutuhkan. Jangan sampai keliru, karena apa? Kalau keliru kemungkinan terjadi kesalahan kepada Android ini, mungkin tidak bisa membaca untuk mengoperasikannya ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk pertama kali kita hanya membutuhkan 3 kabel 3 warna. Yang hitam adalah ground body di mobil, atau kita cari ground di kabel aslinya di sini. Kebanyakan ground itu memakai warna hitam atau hijau ya. Nah, untuk kabel yang merah ini, kita adalah kabel ACC dari kunci kontak. Nah, terus harus standby-nya warna kuning dari aki ya. Yang kuning ini. Nah, dari 3 kabel ini harus sendiri-sendiri, jangan sampai kuning merah dijadikan satu ya. Nah, di sini kamera juga saya ambil di warna pink di back ya, untuk kamera belakang. Kalian juga bisa mengambil dari sini. Ini dipisah warna kuning ini ya. Sama aja, tergantung selera masing-masing ya. Jadi sebenarnya cukup simpel sekali ya. Jadi untuk Android ini sudah dibekali sistem sendiri-sendiri. Untuk pengoperasiannya semacam soketnya di sendiri. Jadi ini saya tidak memakai subwoofer ataupun memakai power. Kalau kita memakai itu, kita harus mengaktifkan ini. Nah, ini untuk sambungan ke power audio, terus ke woofer. Saya tidak memakainya. Jadi ini saya tidak pakai ini ya. Jadi ini sudah dilengkapi semuanya ini. Output atau inputnya juga sudah lengkap di sini ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk instalasi pemasangan smart key atau smart engine seperti ini. Nah, di mobil Honda Celo saya ini sudah saya modifikasi semaksimal mungkin. Sekarang sudah saya pakai smart key atau smart engine. Nah, untuk penjelasannya, kata buat teman-teman semua, juga buat semuanya, kadang ada pertanyaan, apakah bisa awet atau apakah tidak trouble ataupun tidak ada kendala untuk perubahan smart key semacam ini. Kalau buat saya sendiri sih, kalau pemasangannya sesuai, bagus, pas pada jalur-jalurnya, benar, mungkin tidak ada masalah. Karena ini sudah lebih dari 1,5 tahun saya memakai ini. Nah, baru sempat mereviewnya. Jadi di sini saya jelaskan, untuk pemasangan smart key sebenarnya sudah kita beli, sudah ada tabel diagramnya di situ lengkap. Tapi kebanyakan kebingungan dari instalasi pemasangan kita penyambungan di kunci kontak ya. Nah, jadi ini posisi mobil hidup ya. Untuk kunci kontak aslinya semacam ini sudah tidak berguna lagi. Nah, mari kita matikan, mesin tetap nyala karena ini sebenarnya saya tutup ini. Belum sempat aja, jadi tidak berfungsi. Sekarangnya sudah memakai smart key ya. Jadi instalasinya seperti ini. Ini kabel utama dari kunci kontaknya sendiri ya. Di sini kurang lebih kebanyakan mobil macam-macam. Ada yang 6 kabel atau yang 5 kabel ya. Nah, di sini ada kabel warna hitam dan strip putih. Ini adalah ground ya. Lah, ground ini di setiap mobil juga ada yang ground sinyal starter. Nah, terus ada kabel putih besar. Ini adalah arus standby 12 volt, arus standby ke kunci kontak di sini. Untuk pemasangannya di sini sebenarnya cukup mudah sekali. Ini soket dari smart key-nya ya, soket dari smart key-nya. Untuk kabel warna merah ini adalah membutuhkan arus standby juga. Jadi kita sambungan di warna putih ya. Dan untuk warna coklat di sini, adalah untuk starter 1. Starter 1 itu di kunci kontak itu adalah untuk bisa di ACC juga atau di Star 3 semacam ini. Nah, ini ya. Setiap mobil kebanyakan sama kok ya. Untuk yang kuning sendiri ini bisa untuk buat kunci kontak yang on. Ya, kunci kontak on. Dan biru bisa nggak dipakai.
Kalau buat mobil yang terlalu lama bisa nggak dipakai ini ya. Berhubung ini yang nggak lama-lama amat ya, 96 ya, ini biru ini saya sambungkan di warna kuning kesemuan. Nah ini dari kuning kesemuan ini adalah starter 2. Jadi starter 1 sama starter 2 itu harus diaktifkan. Karena apa? Karena starter 2 dia untuk menyuplai di boxnya seperti ini ya. Waduh, udah saya klaim ini ya, sulit dilepas. Nah, ini di box ini ya. Ini di box. Ini di box. Di box ini juga untuk menyimpan sinyal. Saat kita mengaktifkan mobil, kita memakai sinyal yang di smart key tipe seperti ini ya. Nah, setelah sinyal kita aktifkan, dia mentransfer data yang ada di kunci kontak seperti ini. Untuk data on-nya untuk mengaktifkan injektor maupun pengapian, dia secara otomatis. Nah, secara otomatis asal ini kita aktifkan. Nah, gimana cara mengaktifkan ini? Saya memasang sinyalnya di bawah kunci kontak semacam ini. Nah, buat kalian semua bisa di lem atau di double tip ya. Nah, ini untuk mengaktifkan sinyalnya sebelum kita menghidupkan mobil. Oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang aku matikan lagi mobilnya. Sekarang kita cara mengaktifkannya. Nah, cara mengaktifkannya semacam ini ya. Nah, lihat ini sinyal. Nah, sudah bunyi tit baru bisa aktif. Kalau aktif, kita injek remnya seperti ini. Coba kita hidupkan sekarang. Nah, setelah aktif kita injek rem. Setelah injek rem, kita tombol smart key-nya. Nah, jadi cukup simpel sekali dan hampir sama dengan tipe-tipe mobil pengeluaran sekarang ya. Jika pemasangan kalian, instalasi kalian benar, kemungkinan smart key ini akan bekerja bagus dan awet. Dan juga dibekali Android 10,1 in ya. Nah, cukup lumayan lah untuk buat mobil mewah dengan interior yang seperti ini ya buat kalian semua. Oke, ya buat kalian semua kalau sudah dipasangin semua dengan rapi di sini. Oh ya, tadi ada yang tertinggal ya. Di sini juga dilengkapi dengan USB ya di sini ya. Jadi untuk kita pakai USB atau untuk melihat lagu-lagu yang sudah kita masukkan ke USB, kita tinggal colok di sini ya, di double din ini Android ini ya. Oke, untuk mengaktifkan atau menghidupkan mobil kalau sudah ditata rapi seperti ini, ya contohnya. Nah, kita hidupkan sinyal dulu. Sinyal tadi kan saya taruh di bawah kunci kontak ya, sudah saya double tip. Jadi untuk mengaktifkan sinyalnya tidak perlu seperti itu tadi, jadi lewat colokan seperti ini ya. Nah, sudah bunyi, injek rem, kita tombol. Nah, sudah hidup. Keren juga ya. Oke, buat kalian semua semoga bisa bermanfaat ya. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum.